Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kita akan mempelajari model pembelajaran inquiry. Asal kata. Menurut Echol dan Hasan Sadli, kata inquiry berasal dari bahasa Inggris yang berarti mengadakan penyelidikan, menanyakan keterangan, dan melakukan pemeriksaan. Yang kedua adalah pengertian. Inquiry Based Learning atau IBL adalah sebuah teknik mengajar di mana guru melibatkan siswa di dalam proses belajar melalui penggunaan cara-cara bertanya, aktivitas problem solving, dan berpikir kritis. Dapat disimpulkan, inquiry merupakan suatu proses yang ditempuh siswa untuk memecah masalah, merencanakan eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Jadi, dalam pembelajaran inquiry ini, siswa terlibat secara mental maupun fisik untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, ada karakteristik. Yang pertama, menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Yang kedua, pengetahuan dibangun oleh peserta didik melalui proses pencarian. Yang ketiga, peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing peserta didik dalam belajar. Yang keempat, menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk merumuskan kesimpulan. Ciri-ciri mode pembelajaran inquiry. Yang pertama, strategi inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, strategi inquiry menempatkan siswa sebagai subjek dalam belajar. Lalu ada yang kedua. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Pembelajaran inquiry menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, akan tapi sebagai fasilitator. Selanjutnya, ketiga, tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Dalam pembelajaran inquiry, siswa tidak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran. Jenis model pembelajaran inquiry. 1. Inquiry terbimbing. Yang kedua, inquiry bebas. Dan yang ketiga, inquiry bebas yang dimodifikasikan. Inquiry terbimbing. Pendekatan inquiry terbimbing yaitu pendekatan inquiry di mana guru membimbing siswa melakukan kegiatan dengan memberikan pertanyaan awal dan mengarahkan pada suatu diskusi. Pada pendekatan ini, siswa akan dihadapkan pada tugas-tugas yang relevan untuk diselesaikan dengan baik. Inquiry bebas. Pada umumnya, pendekatan ini digunakan bagi siswa yang telah berpengalaman belajar dengan pendekatan inquiry. Karena dalam pendekatan inquiry bebas ini menempatkan siswa seolah-olah bekerja seperti seorang ilmuwan. Siswa diberi kebebasan menentukan permasalahan untuk diselidiki, menemukan dan menyelesaikan masalah secara mandiri, merancang prosedur atau langkah-langkah yang diperlukan. Selama proses ini, bimbingan dari guru sangat sedikit diberikan atau bahkan tidak diberikan sama sekali. Inquiry bebas yang dimodifikasikan. Pendekatan ini merupakan kolaborasi atau modifikasi dari dua pendekatan inquiry sebelumnya, yaitu pendekatan inquiry terbimbing dan pendekatan inquiry bebas. Dalam pendekatan inquiry jenis ini, guru membatasi memberikan bimbingan agar siswa berupaya terlebih dahulu secara mandiri, dengan harapan agar siswa dapat menemukan sendiri penyesuaiannya. Namun, apabila ada siswa yang tidak dapat menyelesaikan permasalahannya, maka bimbingan dapat diberikan secara tidak langsung dengan memberikan contoh-contoh yang relevan. Selanjutnya prinsip-prinsip. 1. Prinsip berorientasi pada pengembangan intelektual. Berarti bahwa mode pembelajaran inquiry tidak hanya berorientasi pada hasil belajar, tetapi juga berorientasi pada proses belajar, di mana mode pembelajaran ini menekankan pada peserta didik dilatih untuk dapat mencari dan menemukan pengetahuan secara mandiri.
Lalu yang kedua, prinsip interaksi. Berarti bahwa setiap proses pembelajaran merupakan proses interaksi. Pada mode pembelajaran ini, guru tidak berperan sebagai sumber belajar, tetapi guru berperan sebagai fasilitator dan pengatur dalam kegiatan pembelajaran agar peserta didik dapat berinteraksi dengan baik. Ketiga, prinsip bertanya berarti bahwa seorang guru memiliki peran untuk bertanya kepada peserta didiknya, serta dapat membimbing dan mendorong kemampuan menjawab peserta didik yang bermanfaat sebagai proses berpikir. 4. Prinsip belajar untuk berpikir berarti bahwa belajar merupakan proses berpikir, atau dapat dikatakan proses untuk mengembangkan seluruh kemampuan otak. Guru dapat memberi rangsangan di awal pembelajaran yang berfungsi sebagai pendorong rasa keingintahuan peserta didik, sehingga mereka berpikir untuk merespon rangsangan yang diberi. Kelima, prinsip keterbukaan berarti bahwa belajar adalah suatu proses mencoba berbagai hal-hal baru. Hal ini menandakan guru harus memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi, mencari, dan menemukan hal-hal baru yang ingin diketahui. Prosedur pembelajaran inquiry. 1. Orientasi. 2. Merumuskan masalah. 3. Mengajukan hipotesis. 4. Mengumpulkan data. 5. Menguji hipotesis. Dan 6. Menarik kesimpulan. Orientasi. Pada tahap ini, guru membina siswa agar tercipta suasana belajar yang responsif. Adapun hal-hal yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut. Merumuskan masalah. Pada tahap ini, guru membimbing siswa kepada persoalan yang mengandung teka-teki. Adapun hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Mengajukan hipotesis. Pada tahap ini, siswa diminta untuk membuat hipotesis terkait persoalan yang dikaji. Mengumpulkan data. Pada tahap ini, siswa melakukan penyaringan informasi terkait dengan persoalan yang dikaji serta untuk bisa menguji hipotesis yang telah diajukan. Menguji hipotesis. Dalam tahap ini, hipotesis yang telah diajukan akan diuji berdasarkan data yang telah dikumpulkan, apakah sesuai atau tidak. Menarik kesimpulan. Pada tahap ini terjadi proses pendeskripsian tentang hasil temuan yang didapat dari pengujian hipotesis. Sasaran pembelajaran inquiry. 1. Keterlibatan siswa secara maksimal dalam proses dan kegiatan belajar. 2. Kegiatan terarah secara sistematis dan logis kepada tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, menunjukkan dan mengembangkan sikap percaya diri siswa terkait dengan hasil temuan dalam proses pembelajaran inquiry. Kelebihan. 1. Membentuk dan mengembangkan konsep diri pada siswa. 2. Menghindarkan siswa dari cara-cara belajar dengan menghafal. 3. Memberikan waktu pada siswa untuk mengasimilasi dan mengaktualisasi informasi. 4. Meningkatkan kemampuan ingatan dan pemahaman siswa terhadap materi. 5. Meningkatkan keterampilan siswa dalam memecahkan masalah. 6. Membantu guru meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang terakhir, memungkinkan kelas menjadi lebih hidup dan dinamis dengan adanya proses diskusi. Kekurangan. 1. Kemungkinan terdapat kesulitan dalam manajemen alokasi waktu pembelajaran. 2. Memungkinkan terjadi kekeliruan terhadap informasi yang dikumpulkan siswa. 3. Ada hambatan pada siswa yang terbiasa menerima informasi hanya dari guru. Yang keempat, sulit diterapkan di lingkungan belajar yang siswanya berjumlah terlalu banyak.